Silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudaraku, kali ini kami berkesempatan untuk menceritakan beberapa peristiwa penting sebelum Hari Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam sebuah drama. Apa saja peristiwanya? Mari kita simak. Pada akhir tahun 1944, Jepang terdesak oleh sekutu. Karena merasa keberadaannya terancam, maka Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia. Sebagai tindak lanjut janji tersebut, maka dibentuklah BPUPKI atau bisa disebut sebagai Dokuritsu Junbi Chosakai pada tanggal 1 Maret 1945 oleh Letnan Jenderal Kumakichi Harada yang bertujuan untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berkaitan tentang pembentukan negara Indonesia merdeka. Dr. Rajiman Widyoningrat dilantik sebagai ketua dan sebagai wakilnya adalah Ichibangase Yoshio yang berasal dari Jepang dan Suroso yang berasal dari Indonesia. BPUPKI pun mengadakan sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dengan agenda merumuskan dasar negara Indonesia merdeka. Sidang pertama bertempatan di Gedung Chuo Sangiin atau sekarang bisa disebut sebagai Gedung Pancasila yang dihadiri oleh ketua dan wakil serta anggota BPUPKI yang berjumlah 67 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, terima kasih karena telah menyempatkan hadir di tempat ini. Saya selaku ketua akan memimpin jalannya sidang ini. Di samping saya, terdapat wakil dari Jepang dan juga perwakilan dari Indonesia. Kita berkumpul di gedung ini dalam rangka merumuskan landasan untuk mengokohkan negara yang akan kita bangun bersama. Untuk itu, marilah kita buka sidang ini dalam rangka membahas rumusan dasar negara kita. Selanjutnya, silakan saudara sekalian yang ingin menyumbangkan ide atau gagasan dalam rumusan dasar negara ini. Saya harap saudara-saudara sekalian ikut berkontribusi menyampaikan gagasan untuk membangun negara ini. Saya ingin menyampaikan pendapat saya terhadap dasar negara. Saudara-saudara sekalian, saya ucapkan terima kasih karena telah memberi saya kesempatan untuk menyampaikan pendapat saya atau usulan saya di dasar negara ini. Saya ingin menyampaikan gagasan saya tentang dasar negara. Adapun rumusan dasar negara yang saya usulkan yaitu yang pertama adalah peri kebangsaan, yang kedua adalah peri kemanusiaan, yang ketiga adalah peri ketuhanan, yang keempat adalah peri kerakyatan, dan yang terakhir adalah kesejahteraan rakyat. Mengapa saya mengatakan seperti ini? Itu karena fondasi dari dasar negara adalah bangsa, di mana bangsa kita ini peduli terhadap sesama. Dan ini mencerminkan sikap kemanusiaan. Sikap bangsa kita pula yang memegang toleransi antar beragama, dan ini akan mencerminkan peri ketuhanan. Selain itu, bangsa kita juga menyukai kebersamaan, sehingga hal ini dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat. Itulah usulan dari saya, mohon dipertimbangkan. Terima kasih. Saya setuju dengan usulan tersebut. Namun saya juga ingin menekankan pentingnya menjaga keutuhan wilayah Indonesia dalam menyusun dasar negara kita. Kita harus memastikan bahwa konsep negara kita dapat mempersatukan berbagai suku, agama, dan budaya yang ada di Indonesia. Selanjutnya adalah reka adegan pada 31 Mei 1945. Selanjutnya, silakan kepada anggota yang lainnya untuk menyampaikan gagasannya. Hadirin semuanya, saya izin mengusulkan pendapat saya tentang dasar negara. Terima kasih Bapak
ketua dan wakil ketua yang telah memberi kesempatan saya untuk mengusulkan dasar negara 6 pandangan saya. Adapun rumusan yang saya usulkan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir dan batin, dan keempat musyawarah, yang kelima keadilan rakyat. Demikian gagasan saya yang saya sampaikan, mohon untuk dipertimbangkan. Terima kasih. Dan yang terakhir adalah penutup dari sidang BPUPKI 1 pada 1 Juni 1945 yang diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Silahkan anggota lain yang menyampaikan gagasan tentang dasar negara. Hadirin, saya izin mengusulkan pendapat saya. Silakan. Saudara-saudara sekalian, setelah memikirkan ini semalaman, saya berpendapat bahwa dasar negara kita harus berdasarkan kepada yang pertama, kebangsaan Indonesia. Kedua, internasionalisme atau perikemanusiaan. Ketiga, mufakat atau demokrasi. Empat, kesejahteraan sosial. Dan kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Saudara-saudara, dasar-dasar negara telah saya usulkan. Usulnya ada 5. Saya memberi usul untuk memberi nama kelima dasar negara tersebut adalah Pancadharma. Namun, nama Pancadharma ternyata tidak tepat di sini karena Dharma berarti kewajiban. Sedangkan kita membicarakan dasar. Setelah mendapat saran dan petunjuk dari seorang teman kita ahli bahasa, akhirnya saya memberikan nama kelima dasar negara itu yaitu Pancasila. Panca artinya 5 dan sila artinya asas atau dasar. Di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia, kekal dan abadi. Barangkali ada saudara-saudara yang tidak suka akan bilangan yang 5 itu, saya boleh peras hingga tinggal 3 saja disebut Trisila: sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan. Dan jika saya peras lagi menjadi 1 maka dinamakan sosionasionalisme. Apakah saudara sekalian setuju dengan usulan saya? Silakan kemukakan pendapat Anda. Itulah rumusan saya. Sekian, terima kasih. Bagaimana Pak Ketua? Apakah usulan nama Pancasila bisa diterima? Baiklah, silahkan kepada para hadirin anggota sidang untuk menyampaikan pendapat tentang usulan nama Pancasila yang telah disampaikan oleh Bapak Soekarno. Saya selaku perwakilan dari para anggota sidang menyatakan setuju dengan nama Pancasila yang disampaikan oleh Pak Soekarno. Ternyata para anggota sepakat untuk menyetujui pemberian nama dasar negara yang telah disampaikan oleh Bapak Soekarno, yaitu Pancasila. Saya rasa usulan nama tersebut ada benarnya. Hadirin, ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh wakil saya dari Jepang. Silahkan Mr. Ichi Bangase. Selamat siang hadirin sekalian. Saya menyaksikan jalannya persidangan dari awal hingga akhir dan menyimak beberapa usulan yang telah disampaikan oleh para anggota sidang. Saya hanya ingin menyampaikan setuju pada hasil rumusan tersebut yang akan dipertegas kembali oleh kepala sidang. Hanya itu saja yang dapat saya katakan. Terima kasih. Arigatou gozaimasu. Terima kasih kepada Mr. Ichi Bangase yang telah menyampaikan sambutannya sebagai perwakilan dari Jepang. Saudara-saudara sekalian, tadi kita sudah menyimak bagaimana pandangan para hadirin sekalian mengenai dasar negara yang telah dikemukakan oleh Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan juga Insinyur Soekarno. Nama dasar negara pun kita sudah sepakati, yaitu Pancasila. Namun, mengenai rumusan resmi dasar negara tersebut akan dibahas lebih lanjut oleh Panitia 9. Dengan demikian, sidang BPUPKI pertama dengan rumusan dasar negara kita cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah 3 hari menjalankan sidang untuk merumuskan dasar negara, ternyata anggota BPUPKI belum mencapai kesepakatan. Oleh karena itu, pada 1 Juni 1945, dibentuklah Panitia 9, yaitu kelompok kecil
yang diambil dari panitia kecil saat sidang pertama BPUPKI. Tugas dari panitia 9 adalah bertanggung jawab dalam merumuskan dasar negara, memberikan masukan secara lisan atau tertulis tentang rumusan dasar negara, dan menampung masukan yang berkaitan dengan perumusan dasar negara. Panitia 9 melibatkan Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Kiai Haji Wahid Hasyim, Abdul Kiai Haji Muzakir, Abi Kusno Cukrosuroyo, Haji Agus Salim, dan A.A. Maramis. Hingga akhirnya, setelah berdiskusi cukup rumit pada 22 Juni 1945 kepada para anggota BPUPKI, Panitia 9 mengumumkan kesepakatan yang dihasilkan pertemuan itu. Hasilnya adalah Piagam Jakarta atau Jakarta Charter yang nantinya menjadi rumusan untuk dasar negara. Sidang BPUPKI siang hari ini, saya selaku Ketua Panitia 9 akan menyampaikan gagasan kami yang sudah didiskusikan dengan musyawarah mufakat, yaitu terbentuknya Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Piagam Jakarta terdiri dari 4 paragraf yang nantinya digunakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Berikut adalah isi Piagam Jakarta. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk berbentuk suatu pemerintahan negara Indonesia merdeka yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada paragraf keempat terkandung 5 poin yang merupakan cikal bakal Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, yakni ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian saudara-saudara yang dapat saya sampaikan. Adapun kurang dari saya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatian dari tuan-tuan sekalian. Setelah sidang BPUPKI pertama berjalan dengan baik, Dr. Rajiman Widyo Diningrat dan beberapa tokoh nasional lainnya berinisiatif untuk melanjutkan pembahasan BPUPKI di sidang yang kedua ini. Sidang kedua bertempatan di Gedung Cuosangiin Jakarta Pusat dan dilakukan pada 10 sampai 17 Juli 1945. Sidang kedua ini membahas rancangan Undang-Undang Dasar, bentuk negara, wilayah, kewarganegaraan, serta susunan pemerintahan lebih lanjut. Berikut adalah cuplikan drama secara
keseluruhan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, panitia dan anggota-anggota Dokuritsu Junbi Chosakai yang berbahagia. Marilah kita semua memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita semua dapat hadir di sini tanpa halangan suatu apapun. Saya selaku ketua mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran tuan-tuan sekalian. Dengan sambutan pembukaan saya ini, saya umumkan bahwa sidang BPUPKI yang kedua ini resmi dibuka. Sekian sambutan yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah dan kurang dari tutur kata saya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatian tuan-tuan sekalian. Ketua, saya di sini akan menyampaikan usulan-usulan yang telah saya terima selaku ketua panitia kecil yang telah dibuat pada sidang BPUPKI yang pertama. Usulan-usulan yang dapat saya terima adalah: 1. Usulan mengenai dasar negara. 2. Mengenai unifikasi atau federasi. 3. Tentang keuangan. 4. Tentang agama dan negara. 5. Tentang pembelaan negara. 6. Tentang warga negara. 7. Tentang bentuk negara dan kepala negara. 8. Tentang daerah. Dan yang ke-9 adalah meminta merdeka selekas-lekasnya. Ketua, saya juga ingin mengumumkan bahwa adanya tambahan anggota baru yaitu Abdul Fattah Hasan, Asikin Jatanegara, Suryo Hadi Wijojo, Muhammad Nur, Besar, dan Musakir. Sebelumnya saya mohon waktunya sebentar, supaya janganlah hati kita tidak dipengaruhi oleh sesuatu yang tidak suci, tetapi dengan segala keikhlasan menghadapi keputusan bentuk negara yang akan didirikan, dengan hati yang murni, yang tidak terpengaruh oleh sesuatu apapun yang tidak suci. Oleh karena itu, tuan-tuan sekalian, saya harap berdiri di depan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdoa. Baik, usul itu kita turuti dan saya minta marilah kita mengheningkan cipta supaya mendapat pikiran yang suci dan murni dalam pemilihan. Bagi anggota muslim, mari kita membaca Al-Fatihah untuk memulai persidangan BPUPKI yang kedua ini. Sedangkan untuk yang non-muslim, berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Marilah tuan-tuan kita lakukan voting untuk menentukan bentuk negara Indonesia. Sesudah itu akan dilakukan pemungutan suara oleh komisi yang telah hadir. Baiklah para hadirin sekalian, bagi yang memilih bentuk negara kita Republik, silakan untuk mengangkat tangan. Oke cukup, silahkan menurunkan tangan kembali. Selanjutnya, bagi yang memilih bentuk negara kita kerajaan, silahkan untuk mengangkat tangan. Tuan Ketua, kami sudah mengetahui bahwa ada 64 suara. Yang memilih Republik ada 55 suara, Kerajaan 6 suara, lain-lain 2 suara, dan Belangko 1 suara. Jadi, putusan panitia itu Republik. Sudah terang, Republik yang dipilih sebagai suara terbanyak. Sekarang saya minta para hadirin untuk bisa beristirahat. Dan saya berpesan dalam waktu 2 jam kemudian, saya minta para hadirin dapat kembali ke ruang sidang. Terima kasih. Semangat nasionalisme dan patriotisme terlihat sangat nyata dalam perbincangan sidang BPUPKI pada tanggal 10 sampai dengan 11 Juli 1945. Semangat tersebut antara lain dikemukakan oleh beberapa tokoh berikut ini. Maka apabila bangsa Indonesia pada masa ini mempunyai ketinggian kehendak dan kemauan dan menjunjung tinggi apa yang dia inginkan, hendaklah sanggup pula mengakui bahwa tanah Melayu itu bagian dari tanah air kita. Tanah Papua itu sumber kekayaan kita. Janganlah sumber kekayaan yang diwariskan oleh nenek moyang kita hilang dengan sia-sia.
Oleh karena itu, saya setuju bahwa dalam menentukan batasan-batasan halaman tanah air kita, hendaklah kita berpikir dengan sebaik-baiknya. Janganlah dasarkan pada soal kita sanggup atau tidak sanggup, tetapi pula akan timbul kesanggupan akan merdeka atau tidak. Soal lain pula berhubung dengan tanah Papua, memang hal ini dalam ilmu pengetahuan, dalam teknologi, bahasa, dan geografi, ada yang menyebutkan bahwa Pulau Papua tidak masuk tanah Indonesia. Tetapi paham ini hanyalah dilahirkan oleh orang-orang yang mengarang buku yang bersangkutan. Tetapi ada juga paham-paham lain yang mengatakan bahwa seluruh Papua masuk ke Indonesia. Perkataan Indonesia dibuat oleh orang yang mempunyai paham yang mengatakan bahwa Indonesia melingkari daerah Melayu dan Polinesia. Jadi, dengan sendirinya pada waktu perkataan Indonesia lahir, dimaksudkan bahwa tanah Papua masuk dalam daerah Indonesia. Dalam ilmu strategi, alangkah besar bagi kedua-duanya untuk menjaga sisi masing-masing. Artinya, kalau kita melihat batas di timur, ke Pulau Timur, saya setuju sekali dengan anggota yang terhormat Muhammad Yamin, yaitu agar pulau itu dimasukkan dalam lingkungan kita, terletak di Indonesia, harus begitu pula pada Borneo Utara, di mana terletak Sarawak, dan juga negara Papua bukanlah kita meminta, tetapi hal itu berjelaskan kebangsaan. Kalau peperangan sudah berakhir dan kemenangan akhir telah tercapai, kita dapat melengkapkan aturan-aturan itu menjadi aturan-aturan yang sesuai dengan keadaan zaman pada waktu itu. Dengan permintaan Indonesia merdeka ialah seluas Indonesia Belanda dahulu. Jikalau kemenangan akhir tercapai dan ada permintaan yang nyata dari Malaya Selatan, Borneo Utara, bahwa rakyat di situ merasa juga ingin masuk dalam lingkungan kita. Dengan senang hati, mereka akan kita terima sebagai bangsa kita di dalam Indonesia merdeka. Kita juga harus menambah Borneo Utara, wilayah Papua, Timor, Portugis, supaya masuk dalam wilayah Indonesia. Paduka Tuan Ketua, Undang-Undang Dasar Negara dimanapun tidak dapat dimengerti. Sungguh-sungguh maksudnya Undang-Undang Dasar dari suatu negara, kita harus mempelajari juga bagaimana terjadinya teks itu. Harus diketahui keterangan-keterangan dan juga harus diketahui dalam suasana apa teks itu dibikin. Dengan demikian, kita dapat mengerti apa maksudnya. Undang-undang yang kita pelajari, aliran pikiran apa yang menjadi dasar undang-undang itu. Oleh karena itu, segala pembicaraan dalam sidang ini yang mengenai rancangan-rancangan undang-undang dasar ini sangat penting oleh karena segala pembicaraan di sini menjadi material, menjadi bahan historis dan interpretasi untuk menerangkan apa maksudnya undang-undang dasar ini. Baiklah para hadirin sekalian, kita telah melewati 2 sidang dalam membahas rumusan dasar negara, bentuk pemerintahan, dan juga lain-lainnya mengenai negara NKRI kita ini. Terima kasih atas waktu dan juga tenaga yang telah para hadirin luangkan. Kurang lebihnya dari kami memimpin rapat mohon maaf. Semoga apapun usulan dan juga pertimbangan dari para hadirin dapat bermanfaat dan juga dapat terrealisasikan atas pertimbangan-pertimbangan lebih lanjut dari kami. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah saudara-saudara sekalian, dengan demikian drama kami sajikan telah selesai. Untuk kelanjutan peristiwa dapat kalian saksikan pada kelompok berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Segala kekurangan dari kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.